Sobat Explore, selamat datang di episode perdana Eksplorasi Budaya Banten. Pada episode perdana kali ini, bersama saya Yuna Mirayanti, selama 15 menit ke depan akan mengajak kalian untuk mengeksplorasi budaya etnis Tionghoa di kota Tangerang. Kali ini saya berkesempatan mendatangi kawasan Pasar Lama Kota Tangerang, di mana kawasan ini identik dengan etnis Tionghoa atau bisa disebut juga dengan Cina Benteng. Nah, Sobat Explore, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita eksplorasi. Tidak seperti etnis Tionghoa kebanyakan, etnis Tionghoa di sini hidup seperti masyarakat pribumi yang cenderung berkulit kecoklatan. Jika kita perhatikan, eksistensi masyarakat Tionghoa Benteng atau yang lebih dikenal dengan Cina Benteng melekat dari asal-usul hadirnya kota Tangerang. Cina Benteng merupakan sebutan dari peranakan masyarakat Tionghoa yang mendiami kawasan kota Tangerang. Penyebutan Cina Benteng tidak lepas dari historis yang sangat panjang di masa lampau. Dahulu, terdapat sebuah benteng Belanda yang dikenal oleh masyarakat pribumi dengan sebutan Benteng Makassar. Benteng tersebut dibangun sekitar abad ke-16 oleh pemerintahan Belanda. Benteng Makassar merupakan benteng terdepan pertahanan Belanda di Pulau Jawa. Benteng ini menjadi pembatas wilayah Kesultanan Banten dengan VOC yang dibatasi aliran sungai Cisadane. Di tahun tersebut, VOC mengizinkan warga yang berada di dekat benteng untuk membuka lahan pertanian di sekitar perairan sungai Cisadane. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan warga peranakan Tionghoa untuk mendiami lahan di sekitar benteng. Hingga pada akhirnya, sebutan Cina Benteng melekat pada warga peranakan Tionghoa yang ada di Tangerang hingga saat ini. Benteng itu keturunan sejak zaman dulu kala yang datangnya armada dari Teluk Naga. Itu kan anak buahnya, pasukannya Laksamana Cheng Ho, itu kan dari China, Tiongkok lah. Terdampar di sana, ya kemudian bergaul dengan masyarakat pribumi, mulai dari daerah Tanjung Pasir, Teluk Naga, Sewan, Kelapajang. Ya inilah akhirnya beranak pinak, inilah kami, Cina Benteng. Rekam jejak sejarah peranakan Tionghoa ini dapat disimak dalam Museum Sejarah Etnis Tionghoa yang ada di Tangerang. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu museum peninggalan sejarah etnis Tionghoa, tepatnya yaitu di Museum Benteng Heritage. Museum Benteng Heritage ini merupakan salah satu bangunan tertua yang ada di kota Tangerang.
Nah, di dalamnya terdapat benda-benda warisan dari etnis Tionghoa. Penasaran nggak sih? Yuk intip di dalamnya. Museum Benteng Heritage menjadi museum kebudayaan Tionghoa pertama di Indonesia. Museum ini hadir agar sejarah kebudayaan tradisi Tionghoa dikenal oleh masyarakat luas. Dibangun sekitar abad ke-17, bangunan yang terletak di Jalan Cilame nomor 20 Pasar Lama Tangerang menjadi salah satu bangunan tertua dan zero point dari kota Tangerang. Karena disinilah cikal bakal pusat kota Tangerang yang dulunya disebut sebagai kota benteng terbentuk. Museum Benteng Heritage merupakan hasil restorasi sebuah bangunan yang berarsitektur tradisional Tionghoa. Restorasi ini berawal dari bekal kesadaran akan pentingnya melestarikan peninggalan sejarah setiap budaya di Indonesia. Dibentuknya Museum Benteng Heritage didasari untuk berpartisipasi aktif dalam menyelamatkan situs budaya. Selain itu, masyarakat menjadi tidak lupa akan sejarah khususnya di Indonesia. Di museum ini akan ditemukan hal-hal unik di balik sejarah kehidupan etnis Tionghoa, serta berbagai artefak yang menjadi saksi bisu kehidupan di masa lampau. Seperti kedatangan armada Cheng Ho yang diyakini sebagai nenek moyang penduduk Cina Benteng di Teluk Naga pada tahun 1407. Selain menyaksikan artefak, Museum Benteng Heritage menyajikan beragam barang antik lainnya, mulai dari kamera tua, koleksi alat pemutar lagu yang paling kuno, pernak-pernik peralatan judi Tionghoa di masa lalu, hingga koleksi-koleksi dari patung dewa. Uniknya lagi, tak jauh dari Museum Heritage ini, terdapat sebuah kelenteng Cina tertua di kota Tangerang. Dinamai dengan Bontek Bio, kelenteng ini menyimpan jejak historis kedatangan etnis Tionghoa di kota Tangerang. Berlokasi di sudut Jalan Bakti dan Jalan Cilame, kawasan Pasar Lama Tangerang, kelenteng Bontek Bio sendiri berasal dari bahasa Hokkien yang memiliki arti khusus. Bon memiliki arti intelektual, Tek memiliki arti kebajikan, dan Bio memiliki arti tempat ibadah. Dibangun pada tahun 1684, kelenteng ini menerima izin resmi dari pemerintah pada tanggal 6 Januari 1912.
Bangunan kelenteng Bontek Bio tidak terlihat tua meski usianya sudah lebih dari 3 abad. Kesan klasik yang muncul saat melihat ornamen kelenteng dengan genting berwarna oranye kusam serta atap yang melengkung khas bangunan istana Cina tersebut membuat tempat ini menjadi lebih menarik untuk dikunjungi. Hal menarik lainnya dari kelenteng Bontek Bio, pada bagian depan kelenteng terdapat 2 patung singa penjaga atau Chioksai, tempat memasuki ruang utama ibadah atau tempat para dewa-dewi bersemayam. Selain itu, terdapat beberapa tanaman bonsai yang berumur puluhan tahun, lonceng tua yang berasal dari tanah Tiongkok, tempat batang hio yang terbuat dari tahun 1805, dan juga tempat pembakaran yang berasal dari abad ke-19. Bontek Bio merupakan bagian penting dari sejarah Tangerang, khususnya sejarah permukiman kaum Cina Benteng yang tak terlepas dari Museum Heritage sebagai hasil cagar budaya. Itu dibangun 1684, jadi persis ketika Bentengan Tangerang itu dibangun. Nah, dari catatan sejarahnya kan dikatakan pertengahan abad 17, 1650, Sungai Cisadane merupakan batas antara Kerajaan Banten dengan wilayah Batavia. Dan ketika Belanda memperluas Jakarta Batavia, maka Tangerang menjadi West Omni London, yang dikatakan bagian barat dari Jakarta. Nah, tentu saja adanya kelenteng berarti kan ada pemukiman, ya, karena nggak mungkin ada kelenteng nggak ada yang tinggal. Dan kebetulan gedung yang sekarang Anda ada di sini yang menjadi Museum Benteng Heritage, dari riset saya kemungkinan paling besar adalah ini bukan rumah tinggal tetapi rumah komunitas. Jadi berhubungan dengan rumah ibadah, lalu rumah komunitas, dan wilayah ini wilayah perdagangan. Hampir 2 tahun, Indonesia bergelut dengan pandemi. Selama itu pula, masyarakat Indonesia silih berganti harus menahan diri untuk melakukan wisata sejarah. Padahal, menikmati peninggalan bersejarah adalah salah satu cara favorit masyarakat untuk menikmati waktu berlibur bersama kerabat maupun teman. Pandemi COVID-19 turut memberikan ruang berjarak antara masyarakat dengan objek peninggalan bersejarah, termasuk wisata religi sebagai wadah untuk menyalurkan warisan masa lampau dalam dimensi zaman yang berbeda. Inovasi menjadi kunci untuk merawat eksistensi museum di kala pandemi. Berbagai cara dilakukan, dari mulai menutup sementara objek wisata, mengadakan protokol ketat terhadap pengunjung, sampai kepada cara terbaru, yaitu menikmati wisata secara virtual berbekal koneksi internet. Meskipun sempat dilanda pandemi COVID-19, kini cagar budaya maupun wisata sudah mulai beroperasi dengan normal. Termasuk cagar budaya yang saya kunjungi saat ini, yaitu cagar budaya Tionghoa di kawasan Pasar Lama Tangerang. Diharapkan, dengan turunnya kasus COVID-19 di Indonesia, tidak menghilangkan kewaspadaan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Karena sebetulnya virus COVID-19 masih berada di antara kita,
di tengah hiruk-pikuk masyarakat yang mulai kembali dengan kesibukan aktivitasnya. Maka dari itu, protokol kesehatan masih harus dilakukan serta dipertahankan sebagai perlindungan diri sendiri, selain vaksinasi wajib sebagai langkah awal memulai perjalanan berbagai wisata yang bersejarah, indah, dan menjanjikan lainnya.